Shalom, selamat pagi teman-teman. Saya bersyukur pagi ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Dan saya berdoa supaya kita semua tidak kehilangan antusiasme untuk menyembah Tuhan dan untuk mendengar dan belajar firman-Nya. Saya undang kita sama-sama satu hati, kita mau berdoa untuk firman yang akan kita pelajari sama-sama. Supaya firman ini berbicara kepada hati kita dan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau ya Tuhan mau memberikan firman itu kepada kami, memberikan kepada kami tuntunan untuk menjalani hidup ini. Kami pegang janji Engkau Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami berdoa supaya hati kami dilembutkan untuk mau merespon firman-Mu Tuhan. Sehingga ada satu ketulusan, ada satu kerinduan, ada satu ketaatan yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Pertajam pendengaran kami ya Tuhan terhadap firman-Mu. Tuhan, tolong juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan setia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami satu hati berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang new normal. Ya, tentunya ini adalah sebuah jargon yang marak dipergunakan semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia. Jargon yang menggambarkan adanya perubahan tatanan hidup keseharian manusia. Banyak kebiasaan baru yang lahir. Saya ingat saya dikirimi sebuah gambar oleh teman saya di salah satu grup WhatsApp. Gambar ini menggambarkan bagaimana menimbang berat badan ala new normal. Ya, karena mungkin sudah sekian lama mengalami PSBB, kita work from home, kita study from home, sehingga kita banyak sekali mungkin nyemil, makan, dan tanpa disadari berat badan kita bertambah. Dan ini menjadi sebuah pergumulan buat kita. Kita berusaha mencari penghiburan dan rasionalisasi atas pertambahan berat badan kita. Dan salah satu penghiburannya adalah gambar ini, bahwa kita memiliki cara baru menimbang berat badan tanpa kita merasa bersalah. Apa yang mendorong perubahan menuju new normal? Ada sebuah artikel yang ditulis di Kompas pada tanggal 29 April 2020. Artikel ini diberi judul Mempertanyakan New Normal bagian pertama. Ditulis oleh Bapak Ignatius Untung. Dikatakan demikian, bahwa sejatinya segala kebiasaan dengan perubahan yang demikian drastis didorong oleh program utama otak manusia, yaitu survival. Manusia melakukan apapun yang dibutuhkan untuk dapat bertahan. Nah, dikatakan di situ ada 5 pendorong, yaitu apa? Ada kebutuhan, ada keinginan, ada penderitaan, ada ketakutan, dan juga ada kekhawatiran. Kebutuhan dan keinginan itu seperti dua hal yang tampak eksplisit kelihatan ya, seperti di atas permukaan laut ya kan, seperti ujung es di atas permukaan laut. Tapi 3 pendorong lain itu ada tersembunyi ya di dalam diri manusia, di dalam batin kita, yaitu apa? Pain, fear, dan anxiety. Dan 2 yang paling intensitas terbesar yaitu apa? Fear dan anxiety ini. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, wabah COVID-19 ini bukan hanya membangkitkan pain bagi kita, tetapi juga fear dan bahkan anxiety. Semua kebiasaan baru yang kita adopsi dalam waktu singkat ini terjadi karena hadirnya kedua hal ini. Belum adanya obat dan vaksin membuat kita tuh merasa ada takut kehilangan kendali. Dan itu menjadi semakin kuat dalam hidup kita. Terlebih lagi ketika wabah yang sangat mengancam jiwa ini tidak bisa kita lihat. Nah, apa yang mendorong
perubahan sikap hidup kita menjalani hari-hari yang penuh tantangan dan kesulitan. Mari kita menyimak dari firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita ini. Filipi 4 ayat 4-7. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pasal 4 Filipi ini merupakan bagian akhir dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Style penulisan Rasul Paulus ini merupakan sebuah style di mana di bagian akhir dia itu seperti seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu, ada sebuah penekanan supaya orang tidak lupa. Ya. Jadi seperti orang ada dalam sebuah percakapan yang begitu penting, terus di akhir itu mau mengakhiri percakapan itu dia bilang, tunggu sebentar, ada ini lagi. Sebentar, ini dan ini. Paulus melakukannya karena dia ingin memastikan bahwa jemaat mengaplikasikan kebenaran dalam hidup keseharian. Menarik sekali di bagian ayat 4-7 ini. Awalnya saya mengira bahwa kalimat-kalimat ini hanyalah nasihat-nasihat pendek yang dilontarkan secara spontan. Tapi tidak demikian. Ternyata ada satu frasa yang menjadi poros, yang mengaitkan semua potongan-potongan kalimat ini. Apa frasa ini yang menjadi poros, yang mengaitkan seluruh potongan nasihat ini? Yaitu kalimat Tuhan sudah dekat. Apa yang dimaksud Tuhan sudah dekat? Ini bicara soal rentang waktu. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Filipi yang pada waktu itu di bawah tekanan dan aniaya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka, rentang waktu mereka ya lebih pendek, lebih dekat lagi dengan hari hak kedatangan Kristus yang kedua kali. Dibandingkan mereka pertama kali percaya kepada Kristus. Jadi jarak yang ini sekarang nih dengan jarak kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bayangkan teman-teman, apa artinya ini bagi jemaat Filipi maupun Rasul Paulus sendiri. Saya ingat kalau misalnya naik ke atas auditorium, aula ibadah kita nih, saya ingin tanya teman-teman yang kalau naik ke auditorium pakai tangga, siapa? Gitu ya. Kalau kita naik tangga ke auditorium, ya kan, jalannya santai, terus ngobrol sama teman, terus nengkol sedikit dulu, mau ke toilet, ya kan, ngaca dulu, nyisir dulu, terus naik lagi, gitu kan, santai, mungkin nggak kerasa. Tapi bayangkan ya, saya pernah naik lewat tangga karena liftnya penuh, itu naik, cuma punya waktu 5 menit, itu terus. Itu berapa lantai itu udah ngos-ngosan ya, nafas tuh rasanya udah mau putus. Dan paling menghiburkan adalah waktu udah capek, udah tinggal, aduh masih berapa lantai, kemudian ada orang yang berkata di situ, Ci, ayo semangat, sedikit lagi sampai. Wow, bahagia itu sederhana. Tuhan sudah dekat. Itu menjadi sebuah penyemangat iman bagi orang-orang percaya yang sedang letih karena gempuran cobaan hidup. Sepertinya halnya kalau saya naik tangga, tinggal sedikit lagi saya sampai. Wah, kata dia, sedikit lagi, sebentar lagi sampai. Itu tuh menjadi sebuah penyemangat, memberikan sebuah harapan. Demikian juga dengan jemaat Filipi. Jadi katakan Tuhan sudah dekat. Wow, bagi jemaat Filipi itu seperti sebuah yes. Tuhan sebentar lagi datang. Ya, Tuhan sudah dekat. Ayo kita
semangat. Jangan biarkan kita tenggelam karena gempuran cobaan hidup. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa ini maksud dengan Tuhan sudah dekat? Ini bicara relasi dengan Tuhan. Jadi Rasul Paulus berharap jemaat Filipi yang sudah punya relasi dengan Tuhan, jadi di waktu masa penantian ini, mereka itu memiliki sebuah keyakinan bahwa kedaulatan Allah itu bekerja. Sebuah kedaulatan yang tidak bisa dilumpuhkan oleh situasi apapun, di zaman apapun. Kedaulatan yang membuka akses begitu luas, lebar, tinggi, dan dalam bagi kita untuk mengenal kemurahan hati Allah, untuk mengalami pemeliharaannya, untuk mengalami penyediaan Tuhan yang sempurna di sepanjang musim hidup kita. Karena kita punya core value nih, ya kan? Kita punya sebuah pemahaman, ya Tuhan sudah dekat. Apa yang menjadi respon iman kita? Karena kita tahu Tuhan sudah dekat. Nah, silakan lihat tabel ini untuk menolong kita memahami. Jadi kita punya pilihan respons. Ada pilihan respons ala dunia, ada pilihan respon karena kita mengenal Tuhan. Pilihan respon karena kenal Tuhan itu bukan pilihan yang populer. Bisa dikatakan anti mainstream. Tapi itu adalah sebuah pilihan yang dijalani oleh Rasul Paulus sebagai orang percaya. Oh, Rasul Paulus punya alasan untuk membuat dia mengatakan, aku mau memilih sebuah pilihan normal, ya kan, untuk menyikapi kesulitan, penderitaan, kesusahannya. Dia punya banyak alasan untuk itu. Tetapi dia tidak memilih apa yang populer, apa yang normal. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, bayangkan Rasul Paulus berada dalam penjara sewaktu menulis surat Filipi ini. Dan waktu di dalam penjara, dia mendengar ada sekelompok orang yang memberitakan Injil dengan maksud tidak baik, yang berusaha dengan giatnya mereka memberitakan Injil justru membuat Rasul Paulus jauh lebih menderita lagi. Tapi Rasul Paulus tidak meresponi situasi ini dengan baper, ya. Tapi dia mengatakan, tidak apa-apa, silakan saja. Yang penting Injil Tuhan diberitakan, banyak jiwa diselamatkan. Oke. Rasul Paulus juga, dia tubuhnya sudah ringkih karena sudah lanjut usia. Dia tidak lagi segesit dan sekuat dulu. Rasul Paulus juga sedih mungkin karena mendengar orang-orang percaya dianiaya. Dan dia punya alasan juga untuk kesal, marah. Karena apa? Tubuh Kristus bertikai, susah kerjasama, susah untuk bisa bikin teamwork. Dan dia merasa, wow, ini sebuah hal yang sulit. Tetapi Rasul Paulus memilih sebuah respons yang anti mainstream. Dia memilih new normal. Karena apa? Dia punya sebuah core value, yaitu dia kenal Tuhan. Pengenalan akan Allah itulah yang menjadi core value-nya. Seperti yang dia tuangkan di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dia mengenal Tuhan, dia memilih bersukacita. Karena dia mengenal Tuhan, dia memilih untuk menyatakan kebaikan hati. Karena dia mengenal Tuhan, dia memilih untuk berdoa, berseru, dan bersyukur. Teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi core value hidup kita? Apa yang menjadi core value yang melandasi semua new normal kita? Menarik sekali, Rasul Paulus tidak berhenti hanya mendorong jemaat Filipi dan juga kita untuk memiliki new normal life.
Tetapi dia mengatakan ada sebuah jaminan, ada berkat yang akan kita dapatkan, sebuah konsekuensi logis karena kita punya sebuah core value yang kita terapkan di area hidup kita. Ayat 7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya itu bagi kita? Saudara, damai sejahtera yang dikatakan sini ada sebuah perasaan contentment, wholeness, utuh, ketenangan yang tidak terbagi. Perasaan contentment ini, ketenangan yang tidak terbagi ini, itu disediakan oleh Allah yang berdaulat, yang bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Perasaan contentment yang utuh ini, ketenangan yang tidak terbagi ini, disediakan, diberikan, disuplai oleh Allah Sang Pemelihara. Dan perasaan contentment ini, yang utuh ini, ketenangan yang tidak terbagi ini seperti pasukan yang berjaga-jaga di dalam pikiran, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Sehingga apa? Tidak memberikan ruang bagi si jahat untuk merampas sukacita kita. Itu seperti sebuah pasukan yang berjaga-jaga, seperti menjadi perisai yang menolak segala ide-ide buruk yang berusaha merusak kepercayaan kita kepada Allah. So, teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya sebuah core value yang jelas dan kita menerapkannya di dalam area hidup kita menjadi sebuah new normal, apa yang kita mau lakukan? Yang pertama, teman-teman, saya mengajak kita menjalani sebuah perubahan. Karena Tuhan ingin memperbaharui hidup engkau dan saya. Dan pastikan waktu kita menjalani perubahan itu karena ada sebuah core value yang jelas. Satu core value yang benar. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, gereja kita mungkin beberapa waktu dari sekarang ini sedang menggumulkan reopening. Pada waktu menggumulkan untuk reopening ini, kita sadari kita bukan mau memulai kembali ibadah kita karena ketergesa-gesaan, karena sebuah langkah yang ceroboh, strategi yang tidak dipikirkan dengan baik. Pada waktu menggumulkan untuk opening ini, kami diingatkan tentang bagaimana mengambil keputusan dengan hikmat, dengan kehati-hatian, karena kita care untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk jemaat. Jadi pada waktu kita mau melakukan proses reopening ini, banyak hal yang menjadi pertimbangan kita. Kita memperhatikan protokol kesehatan, kebersihan, keamanan, itu semua menjadi concern kita. Apakah itu mudah? Tidak. Satu hal, do for what is right, not what is easy. Tentunya manusia berusaha, berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kedua, mari kita menjalani relasi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan terus ingin mendekat dengan kita, anak-anaknya. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, ini bukan sebuah ayat hanya untuk orang yang patah hati, tapi ini adalah sebuah ayat yang mengingatkan kita kembali. Oh, Tuhan itu sangat rindu sekali. Engkau dan saya makin dekat. Yang ketiga, menjumpai Allah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan tuh gak jauh. Tuhan gak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Nikita. Dan saya ingat nih lagu Nikita waktu itu masih kecil dan dia menyanyikan lagu ini sangat menyentuh hati.
Di waktu saya mempersiapkan ini tentang Allah yang dekat, tidak jauh dari kita, saya diingatkan tentang pujian ini. Katakan demikian, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Lalu refnya mengatakan demikian, berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Teman-teman, mengakhiri khotbah hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Tentunya bukan pantun jenaka seperti yang disampaikan oleh Louis teman kita. Itu bagian dia. Kalimat ini mengatakan demikian, semerahnya lembayung senja di kaki langit tidak akan menghentikan mentari bersinar esok pagi. Sesusahnya kesulitan hari ini tidak akan menghentikan kasih setia Allah bersinar setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan, Kau ada Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Engkau merindukan bagaimana di hari-hari ini ketika banyak kesulitan, ada banyak tantangan, kami tidak menjauhkan diri dari Engkau. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan justru hati kami makin dekat kepadamu. Kami makin melekat kepada Engkau dan melekat kepada firman-Mu. Tuhan, kami serahkan, biarlah hati kami tenang dan percaya, karena kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang luar biasa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk tetap ambil bagian dari minggu ke minggu beribadah bersama-sama. Saya berharap bahwa beribadah itu bukanlah hal yang mudah untuk bangun pagi, tapi itu adalah hal yang benar. Dan teman-teman, saya tetap ingin mengajak kita memberikan offering sebagai sebuah tanda kasih kita kepada Tuhan, karena kita adalah anaknya dan kita adalah muridnya. Dan teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah ini, mari kita arahkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hai guys, balik lagi sama gua, Fungsi Tukang Marta. Sebelumnya gua mau nanya nih, kabar kalian bagaimana? Baik-baik aja kan? Selalu sehat, tetap jaga kesehatan, dan selalu stay safe di rumah ya guys. Nah, setiap minggu Wave Youth Ministry memiliki berita bahagia, dan minggu ini juga pasti memiliki berita bahagia dong. Salah satunya adalah kalian bisa memberikan persembahan secara online lewat beberapa aplikasi seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, dan Link aja. Dan caranya gampang banget, kalian tinggal buka aplikasinya, pilih option scan atau pay, lalu kalian masukkan nominalnya, bisa deh kirim, gampang banget kan? So jangan lupa untuk memberikan persembahan setiap minggunya kepada Tuhan ya guys. Nah, berita yang kedua adalah bagi kalian yang memiliki prayer request, boleh nih kalian isi di Google Form, dan linknya itu ada di bawah ini nih, kalian tinggal isi di Google Form. Dan doa-doa kalian itu bakal kita doakan di prayer meeting di live-nya Instagram Wave Youth Ministry setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan kita juga tidak pernah melupakan untuk mengucapkan happy birthday buat orang-orang yang berulang tahun di minggu ini. Siapa aja sih mereka? Yuk kita lihat yuk.
Happy birthday buat kalian semua, panjang umur sehat selalu dan God bless you. Bagi kalian yang ingin mengetahui info-info lanjut tentang WayFit Ministry dan semua aktivitasnya WayFit Ministry, kalian bisa akses di Instagramnya kalian masing-masing di @wayfitministry dan @youth1wave. So, stay update ya guys, stay connected, dan jaga kesehatan kalian, stay safe di rumah always. Gua Fung Fung, pamit undur diri. Salam, tukang warta, bye-bye! Takkan pernah aku menyerah, hadapi tantangan hidupku. Di dalam setiap kesesakan, ku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik, yang terindah. Ku serahkan seluruh hidupku, sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggiku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku. Kasih Tuhan nyata. Takkan pernah aku menyerah, hadapi tantangan hidupku. Di dalam setiap kesesakan, ku yakin Tuhan punya rencana terbaik, terindah. Ku serahkan seluruh hidupku, sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggiku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku. Si Tuhan nyata. Besar setiamu takkan pernah tinggalkanku, besar setiamu takkan pernah tinggalkanku, besar setiamu takkan pernah tinggalkanku, besar setiamu takkan pernah tinggalkanku. Sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggiku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku, lewati setiap badai di dalam hidupku. Sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang di
tak